Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer semester 1, akan mempresentasikan tentang rancangan database sederhana jasa pengiriman barang atau JASPIBAR. Saya, Muhammad Faris Ramadan, selaku moderator dalam presentasi ini yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun laporan makalah ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Aldi Rusti, kemudian ada Ardi Masdi Suprayogi, selanjutnya ada Rahal Ramdalu Gunawan, kemudian ada Muhammad Michel Tri Octaviano Saifullah, dan saya sendiri yaitu Muhammad Faris Ramadan, kemudian ada Gilbert Tasyolan, dan yang terakhir ada Rizanis Aksol Himam. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Gilbert untuk menyampaikan bagian pendahuluan pertama. Kepada Gilbert, saya persilahkan. Terima kasih Faris. Pertama-tama saya akan membahas pendahuluan yaitu pengertian. Database merupakan kumpulan data yang saling terkait secara terorganisir sehingga memungkinkan user untuk dengan mudah menyimpan, memanggil, dan memanipulasinya. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan file, arsip, atau tabel yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik seperti komputer atau laptop. Rancangan basis data merupakan bagian dari kegiatan besar dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen, khususnya pada tahap perancangan. Sistem informasi manajemen ini tersusun atas sekumpulan subsistem pengolahan data. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat cepat, maka sistem informasi manajemen yang di dalamnya memuat subsistem-subsistem pengolahan data yang telah berubah dari metode manual atau elektronikal menjadi sistem informasi berbasis komputer yang modern. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk menjaga jarak atau yang dikenal dengan social distancing. Oleh karena itu, intensitas penggunaan toko online menjadi semakin tinggi. Di tengah naiknya penggunaan aplikasi toko online, jasa pengiriman yang baik juga sangat dibutuhkan untuk masyarakat sehingga barang yang dibeli bisa sampai di tujuan dengan cepat. Dalam hal ini, perusahaan JASPIBAR ingin membuat jasa pengiriman yang lebih baik. Perusahaan membutuhkan jaringan yang baik antara pengguna dan petugas. Maka dari itu, perusahaan JASPIBAR memerlukan sebuah database untuk mengelola data internal perusahaan dan data pengiriman barang yang sedang berlangsung. Database ini berfungsi untuk mengelola barang yang sedang dikirim dan juga mengelola data internal perusahaan. Pengguna dapat mengakses status barang yang sedang dikirim dengan memasukkan nomor resi barang yang dikirim. Maka database akan menampilkan lokasi barang secara real-time. Perusahaan juga dapat melihat gaji dan status karyawan yang bekerja di setiap cabang sehingga dengan menggunakan database ini, data yang ditampilkan akan bersifat dinamis. Daftar karyawan bisa diurutkan berdasarkan nama, cabang, maupun gaji. Dalam laporan ini, kami selaku penulis memaparkan fungsi dan struktur database jasa pengiriman barang tersebut. Dengan dibuatnya laporan ini, diharapkan pihak pembaca dapat mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan ilmu akan database yang dibuat demi menumbuhkan dan meningkatkan minat dalam mempelajari mata kuliah basis data. Oke, terima kasih pada Gilbert. Selanjutnya akan ada pembahasan yang kedua dari Aldi Rusdi untuk menyampaikan bagian pendahuluan yang kedua. Kepada Aldi Rusdi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan batasan masalah. Yang pertama, tujuan. Adapun tujuan dalam laporan ini yang penulis buat yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar basis data dan untuk memberikan pemahaman mengenai database jasa pengiriman barang yang dibuat. Selanjutnya mengenai batasan masalah. Batasan-batasan masalah pada laporan yang kami buat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, database ini hanya bisa dilihat oleh satu perangkat saja, yaitu perangkat yang membuat database tersebut. Yang kedua, software dan web yang digunakan dalam merancang dan membuat database ini yaitu SAMPP Control Panel atau server untuk menyimpan data, command prompt untuk memasukkan data dan menggunakan query language, diagram editor, web untuk membuat model ERD database, dan PHPMyAdmin yaitu untuk menyalin dan mengedit database yang sedang dibuat. Yang ketiga, database ini hanya memuat data isian bebas untuk contoh penggunaan database. Data-data tersebut meliputi data barang, pegawai, cabang, manajer, dan jenis pengiriman.
Selanjutnya yaitu pengguna atau user. Dari sisi pengguna jasa adalah pengakses informasi berupa pengiriman barang yang sedang dilakukan. Data yang dapat diakses berupa alamat tujuan barang, lokasi barang, dan jenis pengiriman barang. Untuk dapat mengakses data tersebut, pengguna jasa harus memiliki kode resi barang. Dari sisi perusahaan yaitu mengelola manajemen database, artinya pengakses tersebut bisa melihat dan memodifikasi seluruh data yang terdapat di dalam database. Baiklah, terima kasih kepada Ali Rusti atas paparannya. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan awal dan IRD yang akan disampaikan oleh Muhammad Michel. Kepada Muhammad Michel, saya persilahkan. Terima kasih, Faris, selaku moderator. Di sini saya akan membahas pembahasan awal. Yang pertama itu dari tema dari database kelompok ini, yaitu jasa pengiriman barang atau JASPIBAR. Database ini berfungsi untuk mengelola barang yang sedang dikirim dan juga mengelola data internal perusahaan. Pengguna dapat mengakses atau status barang yang sedang dikirim dengan memasukkan nomor resi barang yang dikirim. Maka database akan menampilkan lokasi barang secara real-time. Perusahaan juga dapat melihat gaji dan status karyawan yang bekerja di setiap cabang, sehingga dengan menggunakan database ini, data yang ditampilkan akan bersifat dinamis. Daftar karyawan bisa diurutkan berdasarkan nama, cabang, maupun gaji. Entitas dari database jasa pengiriman barang yaitu ada entitas barang, entitas pegawai, entitas cabang, entitas manajer, dan entitas jenis pengiriman. Adapun atribut dari entitas barang yaitu pertama resi yang berfungsi sebagai primary key, yang kedua ada kode jenis barang, alamat tujuan, dan yang terakhir ada lokasi barang. Yang kedua ada atribut dari entitas pegawai yang berisi ID pegawai yang berfungsi sebagai primary key, nama pegawai, jenis pekerjaan, gaji pegawai, dan kode cabang. Yang ketiga ada atribut dari entitas cabang yang berisi kode cabang yang bersifat primary key. Yang kedua ada nama cabang, dan yang ketiga ada alamat cabang. Setelah itu ada atribut dari entitas manajer yang berisi ID manajer yang berfungsi sebagai primary key, nama manajer, gaji, dan kode cabang. Yang terakhir ada atribut dari entitas jenis pengiriman yang berisi kode jenis, nama jenis, biaya kirim, dan berat maksimal. Adapun diagram ERD-nya yaitu ada entitas cabang yang berisi nama cabang, alamat cabang, dan kode cabang yang berfungsi sebagai primary key. Nah, di dalam entitas cabang ini memiliki relasi dengan entitas pegawai, yaitu relasi bekerja. Nah, dari relasi bekerja ini ada atribut yaitu ID pegawai dan kode cabang. ID pegawai didapatkan dari primary key pegawai dan kode cabang didapatkan dari primary key cabang. Adapun atribut dari entitas pegawai yaitu gaji pegawai, ID pegawai yang bersifat primary key, nama pegawai, jenis pekerjaan, dan kode cabang. Setelah itu, cabang mempunyai relasi dengan manajer yaitu dipimpin. Atribut dari dipimpin yaitu kode cabang, ID manager, dan ID manager. Adapun entitas dari manajer yaitu gaji manajer, ID manager yang berfungsi sebagai primary key, nama manajer, dan kode cabang. Setelah itu, cabang mempunyai relasi dengan barang yaitu mengirim. Relasi mengirim mempunyai atribut yaitu resi dan kode cabang. Resi didapatkan dari primary key barang dan kode cabang didapatkan dari primary key cabang. Adapun entitas barang memiliki atribut yaitu lokasi barang, kode jenis barang, relasi, dan alamat tujuan.
Setelah itu, barang mempunyai dengan entitas jenis pengiriman. Nah, dalam relasi mempunyai ini terdapat atribut yaitu resi dan kode jenis. Entitas jenis pengiriman memiliki atribut kode jenis yang berfungsi sebagai primary key, nama jenis, dan biaya kirim. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Faisal. Selanjutnya akan ada pemaparan kardinalitas relasi yang akan disampaikan oleh Rahal. Kepada Rahal, saya persilahkan. Terima kasih Faris selaku moderator. Ya, saya akan menjelaskan kardinalitas relasi. Yang pertama yaitu entitas cabang dan manajer. Pada gambar ERD menunjukkan bahwa cabang dengan manajer memiliki relasi dipimpin dan memiliki kardinalitas one-to-one, di mana satu cabang hanya dipimpin oleh seorang manajer. Kedua, entitas cabang dan barang. Pada gambar ERD menunjukkan bahwa cabang dengan barang memiliki relasi mengirim dan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu cabang memiliki cabang dapat mengirim banyak barang sekaligus. Ketiga, entitas barang dan jenis pengiriman. Pada gambar ERD menunjukkan bahwa barang dengan jenis pengiriman memiliki relasi mempunyai dan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu barang hanya bisa mempunyai satu jenis pengiriman, tetapi satu jenis pengiriman mempunyai banyak barang. Keempat, entitas cabang dan pegawai. Pada gambar ERD menunjukkan bahwa cabang dengan pegawai memiliki relasi bekerja dan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana banyak pegawai dapat bekerja di satu cabang. Oke, terima kasih kepada Rahal. Pada laporan ini juga memiliki contoh bentuk tabel database Jasperbar yang akan disampaikan oleh Ardimas. Kepada Ardimas, saya persilahkan. Baik, pada database ini terdapat 5 tabel. Yang pertama ini adalah tabel cabang, dengan isi fieldnya itu ada kode underscore cabang, bertipe data char, berukuran 4 dengan primary key, lalu ada field nama underscore cabang, bertipe data varchar, berukuran 20, dan juga ada alamat underscore cabang, bertipe data varchar dan berukuran 40. Pada tabel pegawai, di sini ada field ID underscore PGW, bertipe data char, berukuran 5, dengan primary key, lalu ada field nama underscore PGW, bertipe data varchar, berukuran 25, lalu ada field jenis underscore pekerjaan, bertipe data varchar, berukuran 20, ada gaji underscore PGW, bertipe data INT, berukuran 8, dan juga ada kode underscore cabang, bertipe data char, berukuran 4. Masuk ke tabel manager, di sini ada field ID underscore MNGR, bertipe data char, berukuran 5 dengan primary key. Lalu ada field nama underscore MNGR, bertipe data varchar, berukuran 25. Lalu ada field gaji underscore MNGR, bertipe data INT, berukuran 8. Dan juga ada kode underscore cabang, bertipe data char, berukuran 4. Lalu masuk ke tabel jenis underscore pengiriman, di sini ada nama fieldnya kode underscore jenis, bertipe data char, berukuran 5 dengan primary key. Lalu ada field nama underscore jenis, bertipe data varchar, berukuran 10. Lalu ada biaya underscore kirim, bertipe data INT, berukuran 7. Dan juga ada field berat underscore max, bertipe data float, berukuran 4. Yang terakhir ada tabel barang dengan nama fieldnya ada resi, bertipe data char, berukuran 15 dengan primary key, lalu ada field kode underscore jenis, bertipe data char, berukuran 5, dan juga ada jenis underscore BRG, bertipe data varchar, berukuran 20, lalu ada field alamat underscore tujuan, bertipe data varchar, berukuran 40, dan juga ada lokasi underscore BRG,
bertipe data varchar dan berukuran 40. Oke, terima kasih kepada Ardimas. Selanjutnya, ada contoh tabel record atau isian yang ada pada database Jasperbar yang akan disampaikan oleh Axel. Kepada Axel, saya persilahkan. Terima kasih Faris sebagai moderator. Saya akan menjelaskan dari tabel 2.6, tabel 2.10 sampai dengan SQL. Di tabel 2.6 terdapat kode cabang, nama cabang, dan alamat cabang. Kode cabang pertama yaitu JT01, nama cabang Pasar Minggu 1, dan alamat cabang berada di Jalan Letjen TB Simatupang 41 Ragunan. Kode cabang kedua yaitu BD01. Nama cabang yaitu Merdeka 1 dan alamat cabang berada di Jalan Merdeka 24, Jawa Barat, dan seterusnya. Di tabel 2.7 terdapat ID pegawai, jenis pekerjaan, gaji pegawai, dan kode cabang. ID pegawai pertama yaitu pegawai 001. Nama pegawai Lasmanto Hamzah N. Jenis pekerjaan sebagai kurir dengan gaji pegawai sebesar 3.900.000 dan kode cabang JT01. ID pegawai kedua yaitu pegawai 002. Nama pegawai Ihsan Suryono. Jenis pekerjaan sebagai admin dengan gaji pegawai sebesar 4.300.000 dan kode cabang JT01 dan seterusnya. Di tabel 2.8 terdapat ID manajer, nama manajer, gaji manajer, dan kode cabang. ID manajer pertama yaitu MG001. Nama manajer Raden Wibisono dengan gaji manajer sebesar 10 juta dan kode cabang JT01. ID manajer kedua yaitu MG002. Nama manajer Teddy Situmorang dengan gaji manajer sebesar 9.500.000 dan kode cabang BD01 dan seterusnya. Di tabel 2.9 terdapat kode jenis, nama jenis, biaya kirim, dan berat maksimal. Kode jenis pertama yaitu reguler 01. Nama jenis reguler. Biaya kirim sebesar 17.000 dan berat maksimal sebesar 6 kg dan seterusnya. Di tabel 2.10 terdapat nomor resi, kode jenis, jenis barang, alamat tujuan, dan lokasi barang. Nomor resi pertama yaitu JP095198491756. Kode jenis reguler 01. Jenis barang elektronik. Alamat tujuan Mall Mangga 2 9A DKI Jakarta. Dan lokasi barang berada di Jalan Bojong Sari 351 DKI Jakarta dan seterusnya. Selanjutnya yaitu SQL. Pertama yaitu membuat database Jasperbar, create database Jasperbar. Dan yang kedua yaitu membuat tabel. Pertama yaitu create tabel cabang, kode cabang char 4, primary key, nama cabang varchar 20, alamat cabang varchar 40. Kedua yaitu create table pegawai, ID pegawai char 5, primary key, nama pegawai varchar 25, jenis pekerjaan varchar 20, gaji pegawai integer 8, dan kode cabang char 4 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu membuat isi data di tabel cabang. Pertama yaitu insert itu cabang values BD01 Merdeka 1 Jalan Merdeka 24 Jawa Barat. Kedua BD02 Sultan Agung Jalan Sultan Agung 4 Jawa Barat dan seterusnya. Di tabel pegawai pertama yaitu insert itu pegawai values
pegawai 001 Lasmanto Hamza N, kurir 3.900.000 JT01. Kedua, pegawai 002 Ihsan Suryono, admin 4.300.000 JT01 dan seterusnya. Di table manager pertama yaitu insert into manager values, manager 001 Raden Wibisono 10 juta JT01. Dan yang kedua MG 002 Teddy Situmorang 9.500.000 BD01 dan seterusnya. Di tabel jenis pengiriman pertama yaitu insert into jenis pengiriman values. Kedua reguler 01 reguler 17.006 dan seterusnya. Di tabel barang pertama yaitu insert into barang values. Kedua JP 0956198491 reguler 01 elektronik Mall Mangga 29A DKI Jakarta, Jalan Bojongsari 351 DKI Jakarta dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai rekod dan pembuatan database Dasibar. Oke, terima kasih kepada Absol. Selanjutnya, saya akan menarik kesimpulan terhadap laporan makalah ini. Kesimpulannya yaitu, pada laporan ini kami membuat sebuah database sederhana, yaitu database jasa pengiriman barang atau JASPIBAR. Database ini berfungsi untuk mengelola barang yang sedang dikirim dan juga mengelola data internal perusahaan. Pengguna dapat mengakses status barang yang sedang dikirim dengan memasukkan nomor resi barang yang dikirim. Maka, database akan menampilkan lokasi barang secara real-time. Perusahaan juga dapat melihat gaji dan status karyawan yang bekerja di setiap cabang sehingga dengan menggunakan database ini, data yang ditampilkan akan bersifat dinamis. Daftar karyawan bisa diurutkan berdasarkan nama, cabang, maupun gaji. Selain itu, database ini memiliki 5 entitas yang berbeda-beda beserta atributnya masing-masing. Database ini memiliki 4 relasi serta kardinalitas relasinya yang mencakup one-to-one dan one-to-many. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang rancangan database sederhana jasa pengiriman barang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.